Pak, apa betul ini ada satu anak buah Bapak yang bagian dari tim jaksa penuntut umum yang sedang mencoba bermain melakukan negosiasi untuk meloloskan nama-nama tertentu? Pertanyaannya, kemana uang 160 miliar itu? Jadi ada perbedaan perlakuan antara kasus robot trading Evotrade dengan kasus robot trading Fin888. Yes. Sedangkan orang-orangnya yang menangani adalah orang-orang yang sama. Ini ada apa? Halo Smart. Ya, kali ini Mas Aris nggak ada karena saya kedatangan tamu. Kita akan membahas seputar berita yang wow, yaitu kasus Sam Goh, seorang warga negara Singapura. Dia pemilik apa ya dia? Ya, dia sebagai owner ya. Owner. Dari Samtrade FX ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus robot trading Fin888. Ini baru pertama kali di Indonesia di mana ada WNA yang ditetapkan tersangka. Gimana ini, Pak Okta? Kita juga shock ini mendengar kabar ini karena ini mind blowing banget kita ini, jadi out of the box. Karena kita nggak sampai kepikiran bahwa Sam Goh ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Yes. Ya, karena apa? Karena ya kita tahu sosok Sam Goh, broker internasional, Samtrade ya. Samtrade FX, ya kan? Bahkan dia sponsor dari klub sepak bola Liga Inggris dan juga sponsor dari La Liga. La Liga. Valencia FC. Wah, Valencia gila FC. sekali. Ini ditetapkan sebagai tersangka. Kami angkat jempol untuk kepolisian, untuk Bareskrim. Karena apa? Karena ini dalam sejarah ada WNA yang sosok raksasa yang akhirnya ditetapkan. Tapi ada tapinya. Ya. Kenapa ada tapinya? Karena ini sekali lagi membuktikan bahwa afidavit yang kita hadirkan sebagai bukti Ya. itu dipertimbangkan. Dan ingat, Sam Goh ditetapkan tersangka dan Marno ditetapkan tersangka tanpa adanya BAP klarifikasi dari keduanya loh. Ya. Keduanya ini belum pernah di BAP sama sekali. Belum pernah diperiksa. Artinya apa? Ketika ditetapkan ini, artinya polisi pasti melihat, penyidik pasti melihat dari bukti yang ada, dalam hal ini adalah afidavit. Dan yang kedua, kemungkinan pengakuan dari Peter Visuvandri ya. Betul. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum ngikutin, jadi kan kasusnya Fin888 itu unik. Dia ini kan paguyuban ya, yang trading di Samtrade. Ya. Itu broker Singapura. Ya. Nah, kasusnya kan Samtrade itu kena masalah kena MAS ya. Ya, MAS. Nah, tapi kita nggak kepikiran sampai Sam Goh itu, karena pelaku utamanya Cahya Haji Raharja itu yang di dokumen afidavit itu yang menerima dana itu ya. Betul. Nah, terus nasibnya Cahyadi gimana, Pak TP? Ya, ini dia. Jadi lucunya itu abu-abu. Ini kami nggak ngerti apakah dari pihak penyidik ini kebanyakan kerja sehingga kurang tidur, kurang konsentrasi. Jadi kalau mengacu dalam afidavit, Sam Goh itu di atas. Iya. Marno ini di bawah. Lah tengah-tengahnya kelupaan. Kurang tidur kemungkinan, kebanyakan kerja. Jadi posisi yang atas sama bawah ini ditetapkan tersangka, tengahnya luput. Tengahnya Jurus awan kintoin itu berarti. Ya. Jurus masuk angin lo gimana itu? Nah, kami nggak bisa tahu. Kami sih tetap berprasangka baik bahwa penyidik ini kerjanya sangat berat. Full. Jadi ya mungkin ya itulah. Kurang tidur mungkin, kebanyakan kerja. Apa karena sebagai wakil direktur dari Japa Pepa Group itu yang membuat itu susah? Pak Okta? Semua bisa saja terjadi ya. Karena ini kan kasus yang istilahnya pembuktiannya itu kan extraordinary. Nah, cuman kita menanyakan kembali, kalaupun dua orang yang ditetapkan tersangka ini, Sam Goh dan Sumarno ini sudah ditetapkan tersangka, harusnya yang pihak terkait satu lagi yang bernama Cahyadi
itu harusnya juga ditetapkan Ya, sebagai masalah tersangka. bersalah bangga kan biar dibuktikan Oh, di betul. kejaksaan kan, di Betul, pengadilan kan. Betul. Nah, ini yang sudah menjadi petunjuk. Ayo coba kami minta kepada kepolisian, Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, dan juga semua jajaran di tingkat kepolisian, termasuk Karowasidik, tolong diatensi dong kasus kami ini. Oh, tinggal ditetapkannya kok susah masih gitu loh. Betul, Kan karena beres. Apalagi gini loh, ada yang meninggal loh. Kemarin barusan Ya, betul. korban ada lagi yang meninggal, berita duka ya, nungguin VIN 888 cair. hati kami hancur. Aduh, Hati aku kami lihat hancur. aja di grup aja. Aduh, mati lagi. Jadi banyak pembunuhan-pembunuhan yang terjadi karena secara tidak langsung, tapi karena hukum yang menggantung. Ya. Dan nggak sadar bahwa hukum yang menggantung itu membuat orang itu sengsara, lo mikirin stres, nggak mikirin penyakitnya, mikirin duitnya. Betul. Akhirnya ya sudah. Termasuk kita juga sudah beraudiensi Yes. dengan Pak Jampidum. Ya. Kami mengapresiasi dari Pak Jampidum yang dimana kami diterima secara khusus oleh Pak Jampidum. Kejaksaan Agung di mana Full tim. full tim, Ya, ya, ya. Jaksa Penuntut Umum, Pak Kasih Pratut, terus dari Koordinator ya. koordinator yang menangani semua turun hadir di sana. Dan ada satu jaminan dari pihak Kejaksaan Agung. Kami bersama dengan korban VIN 888. Wih, mantap. Karena pada saat kami ke Kejagung, saya orangnya gentle. Saya tidak pernah menyerang instansi. Ya. Segala temuan yang kami dapatkan apabila mencurigai dan kami curiga tentang hal itu, kami langsung ketuk instansinya. Pak, apa betul ini ada satu anak buah Bapak yang bagian dari tim jaksa penuntut umum yang sedang mencoba bermain melakukan negosiasi untuk meloloskan nama-nama tertentu. Itu kita sampaikan di hadapan Pak Jampidum dan juga tim jaksa penuntut umum dan mereka kami memuji statement mereka. Pak, meskipun satu orang nakal tidak akan membuat kami satu tim ini semuanya nakal. Kami terima kasih informasi dari Pak Oktavianus dan kami akan perhatikan kasus ini dan sampai ada statement bahwa kami jaksa dari Kejaksaan Agung dan tim yang menangani VIN 888 ada bersama para korban VIN 888. Wah, mantap ini ya. Kami mengapresiasi dan mereka bilang bahwa ini juga sudah sampai Pak Kejaksaan Agung, Pak Kejagung dan juga jaksa pengawas. Oke. Jadi kasus-kasus robot trading ini kelihatannya udah tegak lurus. Harusnya sudah tegak lurus ya. Harusnya. Karena sudah menjadi atensi publik itu ya. Betul, harusnya Makanya kan sudah semua kan langsung kayak kasus yang Evo Trade aja yang harusnya dikembalikan ke pelaku, Ya. tiba-tiba semua kembalikan ke korban semua. Jadi sudah ada tegak lurus. Ya. Nah, cuman masalahnya nih, aku dengar-dengar nih ya, VIN 888 ini harta yang disita sudah berapa puluh triliun? Aduh, kok saya kalau bahas aset sitaan itu nangis saya. Bahkan kemarin saya baru saja dari penyidik, saya sampai jok dengan penyidik, saya bilang, Bang, jujur Bang, dari semua kasus robot trading yang ditangani Bareskrim, yang paling apes siapa? Yang paling apes pasti VIN 888. Karena belum ada aset sepeser pun. Mati loh, waduh. Inilah yang kita, aduh. Kemana uang itu? Padahal kerugiannya berapa itu udah? Kerugiannya saat ini kita Handle ada sekitar 200 miliar kan? 160. 160 miliar. 160 miliar. Itu baru di paguyuban Baru di kami. Anda aja kan? Baru di Ada kami saja. Paguyuban yang lain ya. Pertanyaannya kemana uang 160 miliar itu? Dan menyembunyikan 1 triliun itu hal yang susah loh. Iya. Nah itu nggak ada sama sekali, sisanya itu kemana? Nah ini yang kita tanyakan kepada penyidik, kenapa kita sebenarnya dari awal ngingetin blokir rekening, telusuri rekening, selamatkan aset ini. Padahal kita berkirim surat ya, sudah sejak bulan 2022. Nggak lama kita dapat kuasa. Ya, kita Oktober. sejak bulan Juli
kita sudah kirim ke PPATK untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening penampung atau sebagai exchanger dari FIN888. Nah, ini harusnya sudah kita kasih rambu-rambu, harusnya dilakukan pemblokiran. Dan ternyata apa yang disampaikan informasi terbaru dari penyidik, mereka bilang, Pak, kami itu sebenarnya sudah minta dari PPATK untuk dilakukan pemblokiran sejak bulan Oktober atau Agustus 2022. Tetapi Pak Okta, hingga detik ini, inquiry-nya untuk pemblokiran tersebut kami belum mendapatkan respon dari PPATK. Waduh. Waduh, kami bertanya di sini kepada Ketua PPATK, ya kan? Ini bagaimana? Ada pembiaran yang dimana sehingga akhirnya korban lagi yang menjadi korban. Kalau ini diselamatkan sejak awal, mungkin aset sitaan ada. Kayak kasus Evotrade itu kan beda kan ya? Betul. Kasus Evotrade itu kan langsung kesita ada 200 miliar berapa ya? Betul, karena itu penyidik bergerak cepat. Nah, ini kita yang mempertanyakan. Evotrade ditangani oleh subdit yang sama, Unit sama. dan kanit yang sama dengan kasus FIN888. Saya miris, FIN888 aset sitaannya 0. Tapi lihat teman-teman ya, aset sitaannya 0 nih. aset sitaannya 0. Jadi korban jangan putus asa, terus kejar. Kita mengejar hak dari para korban, jangan menyerah. Sedangkan Evotrade, ya, sitaannya itu harta liquidnya 215 miliar. Jadi ada perbedaan perlakuan antara kasus robot trading Evotrade dengan kasus robot trading FIN888. Yes. Sedangkan orang-orangnya yang menangani adalah orang-orang yang sama. Ini ada apa? Kita bertanya. Makanya kami juga sudah diterima juga surat kami, dan dalam waktu dekat kita akan dipanggil oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Bahkan kita sudah beberapa korban yang juga mengirimkan pesan kepada asisten dari Pak Mahfud, Pak Imam, untuk agar kita ini surat permintaan untuk diterima keluhan dari korban FIN888 ini bisa dijembatani oleh Pak Menko Polhukam. Dan mereka dari Menko Polhukam juga memberikan respon yang baik kepada kami. Jadi harapan kami, jangan coba-coba ada mafia-mafia lagi yang mencoba bermain dalam kasus ini. Karena udah menjadi atensi publik ini. Karena kita akan kejar. Dan kita udah siap mati itu. Ya. Itu udah perang sampai mati ini kita kan. Ya. Hajar. Karena untuk membela keadilan seperti ini, ya semua kembali lagi. Yes. Kita harus berjuang. Nah, sekarang begini. Terakhir ya. Jadi nasibnya Sam Goh ini akan gimana? Karena dia kan warga negara Singapura ya. Aturannya gimana itu? Kalau WNA kemudian jadi tersangka. Ya, ini kan keputusan yang diputuskan oleh Barreskrim. pihak Barreskrim. Ya, tentunya Barreskrim harus mempertanggungjawabkan hasil yang sudah ditetapkan. Intinya adalah ketika seseorang sudah ditetapkan tersangka, tidak serta-merta dengan mudah dicabut. Saya salah menetapkan tersangka, lalu saya cabut status tersangkanya. Oh, tidak bisa. Jadi apa yang tertulis, apa yang sudah ditetapkan oleh Barreskrim dalam hal ini, ya Barreskrim harus terus melakukan penelusuran dan juga Atau kita kalau aku positive thinking nih, dengan misalnya kan Sam Goh ini ditangkap, dari situlah bisa melapor ke Cahyadi. ya nyeret, semua bisa ya bisa saja, ya, bisa semua jadi bisa ya. saja. Cuman apakah mungkin kita nyangkep Sam Goh di Singapura? Begini, kita secara logika berpikir ya, ketika warga negara Indonesia berhadapan bermasalah dengan hukum di negara orang lain, Iya. seperti apapun mereka kesalahannya, negara akan hadir dan melindungi. Meskipun dia bandit, meskipun dia penjahat, tapi hak dia sebagai warga negara Indonesia diberikan dan diberikan pembelaan. Dan ini kembali lagi, apakah mungkin Singapura menyerahkan begitu saja warga negaranya untuk di Indonesia diadili? Jadi kesimpulannya adalah kalau mau buat kejahatan di luar negeri aja. Oke,
thank you Pak. Semoga ini kita nantikan kelanjutannya deg-degan dan tolong support buat teman-teman member dari Fin 888 karena ya memang kenyataannya barang bukti ini nol. Apa yang mau dibagi kalau ini nggak ada? Anda cuma mau lihat engkong Peter Sufandri di sel tapi nggak ada duit. Kalau saya sih mending duitnya cair kemudian mereka bebas, bodo amat loh. Iya. Yang penting ada duitnya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman dan kita terus berjuang. See you guys.